وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ميلار وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ميلار وكي حجي محمد خليل وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنgitan وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرباني وكي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم ميلار والوالد حجي سفيان بن دلاد وحجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حجي مصنف بن قور حجي الياس وجدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون وجدي داد حجي سليمان بن حجي قريش وجدتي حجي صفية بنت سودين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin baca Fatihah sekali lagi untuk salah satu jamaah kita yang minta dibacakan Fatihah kepada keluarganya, yaitu almarhum Bapak Sucipto Murdo Kusumo, walmarhumah Ibu Mursyah, walmarhumah Mulyani Trisnawati, walmarhum adik Rianto Murdo Kusumo bin Sucipto, walmarhum Wahyu Budiman bin Sucipto, walmarhum Tata Sunyoto, walmarhum Titi Rohana binti Atmareja. Kemudian juga doain minta Fatihah untuk kesembuhan saudari Rahayu Setiawati binti Sucipto yang sekarang sedang mengalami menderita sakit, ada benjolan di tubuhnya di bagian payudara, agar diberi kesembuhan. Begitu juga saudara Didi Santoso agar diberi kesembuhan dari segala penyakit dan pulih kembali. Kemudian untuk anak beliau Indriani binti Didi Santoso dan juga suami Syamsul Bahri Jadi bin Ali Muhammad Syamsul Bahri Jadi bin Ali Muhammad Jadi, dan anak-anak beliau Ahmadestu Sasenka Jadi bin Syamsul Bahri Jadi, kemudian Sunshine Akila Kami Renala Pita binti Syamsul Bahri Jadi, kemudian Ziyad Saguna Pirata Jadi bin Syamsul Bahri Jadi agar menjadi anak-anak soleh dan solehah. Kemudian juga Urista Dewita binti Didi Santoso dan suami Rizki Kamil bin Faruk didoakan agar diberi keturunan, sampai sekarang belum punya anak. Kemudian Rizki semoga diterima kerja di Hasnur Group, dilimpahkan rezekinya, hidup bahagia dunia akhirat bersama istrinya. Mohon doa juga untuk Urista binti Didi Santoso, semoga bisa dapat rezeki dari iklan yang sedang ditekuni. Lalu Dani Setiadi bin Didi Santoso yang sedang studi di Italia, mohon dapat bekerja di London, diberi jodoh yang seiman solehah, kemudian diberi kesehatan, kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga, diluaskan rezekinya, semua urusannya dimudahkan dalam ridha Allah, dalam ikatan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني
واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Ta'lim Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Dan kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah, masih mau salat maghrib berjamaah di masjid dan juga mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama dengan kajian tafsir, yang mana kita berharap dari pengajian kita ini kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin mengenal agama kita, makin mengenal Al-Quran, makin cinta kepada Al-Quran, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita minggu lalu adalah tafsir dari surah Al-Maidah ayat yang ke berapa kan? 5 ya, dan itu belum selesai. Kita bahas udah masalah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang kelima surah Al-Maidah bahwasannya kita dihalalkan untuk menikmati atau memakan sembelihan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani yang asli, bukan yang sekarang. Ya, ahli kitab itu keturunan Yahudi, keturunan Nasrani atau Bani Israel boleh. Ya, selama dengan syarat kemarin makanan itu, hewannya yang disembelih itu halal kita makan. Dan yang kedua, ketika menyembelihnya tidak menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi syaratnya itu. Kalau seandainya ketika menyembelihnya menyebutkan nama selain Allah, maka enggak halal. Atau hewannya enggak halal, seperti misalnya dia nyembelih babi, ya enggak boleh. Karena dia syarat kita enggak boleh. Yang kemarin yang kedua juga Allah menjelaskan bahwasannya makanan kita atau sembelihan kita orang-orang Islam halal buat mereka. Mereka boleh makan sembelihan kita, kita pun boleh makan sembelihan mereka, ya. Itu yang pertama. Lalu masalah menikah, kita boleh laki-laki muslim menikah dengan kitabiyah. Kitabiyah itu Yahudiyah atau Nasraniyah, orang-orang yang bapak moyangnya ikut agama Nasrani yang asli dulu atau Yahudi yang dulu. Bukan yang sekarang, ingat ya. Kalau Bani Israel itu udah jelas Yahudi atau Nasrani, dia udah jelas. Cuma atau ada orang luar selain orang Bani Israel ikut agamanya Nabi Musa. Atau orang selain Bani Israel ikut agama Nabi Isa di zaman beliau. Keturunannya itu ya, walaupun sekarang Injil udah dirubah segala macam ya, Taurat udah dirubah, keturunan mereka itu masih disebut ahli kitab. Nah, kita boleh menikah dengan mereka. Beda sama orang-orang non muslim atau Kristen yang sekarang. Ya, ini mah udah setelah Injil dirubah, setelah Nabi Muhammad turun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baru masuk Kristen ketika dijajah sama Belanda, sama Portugis, itu bukan ahli kitab. Ya, jadi pemahaman JIL, jaringan Islam liberal, itu nggak sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak cocok itu. Karena orang-orang JIL mengatakan boleh nikah beda agama, boleh. Hatta bukan Kristen, nggak apa-apa katanya. Ya, karena sama-sama menyembah Tuhan, cuma jalannya aja yang beda, ada gitu. Tuhannya mah sama katanya, cuma cara jalannya aja yang beda. Nah, nggak bisa begitu. Kata Allah, inna dina indallahil Islam, nggak bisa ya. Jadi kalau kita nikah laki-laki muslim sama perempuan ahli kitab Yahudi atau Nasraniyah itu boleh. Ya, cuma ini sebaiknya dihindari untuk mencegah anak-anak kita nanti ya pemahamannya
akhirnya ikut Yahudi karena ibunya Yahudi atau ibunya Nasrani. Sebaiknya nikah sama muslimah saja. Masih banyak kok muslimah yang cakep, masih banyak muslimah yang solihah. Kenapa sih nyari ahli kitab? Ya, kalau bisa nyari muslimah yang tulen, gitu ya, cari yang benar. Tapi tidak sebaliknya, beda sama sembelihan. Kalau masalah perempuan muslimah, boleh nggak dinikahin sama ahli kitab, laki-laki ahli kitab Yahudi atau Nasrani? Tidak boleh. Yang boleh kita ke perempuan mereka tidak, laki-laki mereka tidak boleh kepada perempuan kita. Jelas kira-kira ya? Nah, kemudian kata Allah, itu pun ya, idza ataitumuhunna ujurahunna, ketika atau jika kamu memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Ini mahar tidak termasuk rukun nikah, ingat ya. Hanya syarat ya, syarat sahnya nikah. Beda ya. Jadi kalau emang nikah tanpa mahar itu dalam Islam enggak sah. Ya. Jatuhnya wajib bayar mahar misil seperti mana kita terangkan. Apa itu mahar misil? Mahar misil itu mahar yang sepadan dengan wanita yang kita nikahi. Jadi misalnya kita nikah sama perempuan gak minta mahar, ya, maka mahar misilnya itu lihat kakak adiknya waktu nikah, ya, itu berapa maharnya. Dan dilihat kondisinya waktu nikah kakak adiknya perawan apa janda. Kalau misalnya perawan, nah samain tuh maharnya, karena mahar perawan sama mahar janda beda. Ya, makanya kan dibikin lagu, kau masih gadis atau sudah janda, gitu. Itu kenapa begitu? Karena beda hukum antara perawan sama janda. Kalau janda maharnya beda, lebih murah, ya second. Sama kayak kita beli handphone, ya. Walaupun sama-sama baru seminggu Ustaz dipakai, second turun harganya, ya, dipegang orang. Ya, ini juga sama, janda lebih murah. Tapi ada juga ya janda lebih mahal, ada juga. Tergantung jandanya juga, ya. Di kampung kita nikah sama perawan cuma 1 juta 2 juta. Di janda kota nggak bisa, ya, 10 juta 20 juta, ya, tergantung wilayah itu. Tapi umumnya janda itu mahar lebih rendah dibandingkan perawan. Lalu dilihat juga jamalahnya. Kakaknya berapa waktu nikah? Waktu nikah perawan apa janda? Perawan, Ustaz. Berapa maharnya? 5 juta. Adiknya 5 juta dong. Ntar dulu, kakaknya jelek, adiknya cakepan, itu beda, ngaruh itu. Sama kayak kita beli barang. Ya, ente beli mobil Avanza sama mobil Fortuner, yang beda. Oh, sama-sama Toyota, ya beda. Ini Avanza, ini Fortuner, kelasnya beda. Nah, jangan samain adiknya, kakaknya 5 juta, adiknya yang minimal 10 juta ada, ya, 2 kali lipat atau 7 juta, gitu, beda, itu ada perbedaan. Ya, jadi nggak serta merta sama, gitu ya. Baik. Dan juga kalau perawan itu nggak perlu minta izin, walinya itu nggak perlu minta izin, sunnah saja. Tapi kalau janda harus dengan izin. Kita punya kakak kita udah meninggal suaminya, dia janda, kakak kita mau kita nikahin lagi sama teman kita, nikah sama teman saya, Ustaz tuh mau nggak? Ya, itu kalau dia bilang mau, boleh, silahkan. Kalau dia bilang enggak, saya nggak mau, saya mau menjanda aja, nggak bisa dinikahin. Beda sama perawan. Perawan itu walinya bapak dan kakek wali mujbir, bisa maksa. Hatta nggak bilang-bilang. Tahu-tahu misalnya saya bilang, udah sono ke rumahnya Roy, emang apa Pak? Lu udah jadi suami kamu? Lah, saya nggak tahu. Tetap aja jadi, ya, karena wali mujbir. Cuma sunnah bagi seorang ayah ketika ingin menikahkan anaknya, isti'dzan, tanya dulu, nak mau nggak sama Mulyadi? Emang mulai dari mana? Tuh yang ada majlis istiqomah itu. Oh, dia baru nikah. Oh, udah nikah, jangan, ya, ntar nomor 2 jadinya. Nggak mau saya. Jadi tanya dulu, karena pernikahan itu kan untuk selamanya sebenarnya, pengennya begitu, untuk langgeng, bukan sebentar-sebentar doang. Ya, jadi kalau memang udah serak silahkan, kalau enggak jangan dipaksa, kesian, ya, kesian dipaksa. Ya, walaupun ada juga yang awalnya dipaksa tapi langgeng juga, ada juga. Cuma kan kita nggak pengen begitu. Kita nak coba ukur diri kita mau nggak nikah dipaksa gitu, kan nggak mau, ya. Kalau dipaksa cakep, nggak apa-apa dah, gitu kan. Fit, nikah sama dia, lihat cakep, mau nggak? Ya dah, terserah, cakep. Ya, kalau jelek, ya kan kita mikir-mikir juga, ya tidur kagak nyenyak, malah takut tidur, pusing, aduh dia lagi, ya, serem lihat ya. Ya, yang kira-kira cocok sama dia, kira mau nggak gitu. Kalau mau silahkan, kalau nggak ya cariin yang lain, banyak yang lain, ya. Jadi kasih mahar, gitu ya. Hatta perempuan itu nggak minta mahar, tetap ngasih mahar misil. Nanti lain cerita kalau setelah dia kasih mahar, bang saya kan nggak minta mahar, enggak, saya wajib ngasih mahar karena syarat, ya udah, tapi saya balikin lagi buat abang, ya silahkan, terserah dia. Kalau dia ingin balikin lagi ke suaminya, tapi itu hak dia tuh. Mahar hak istri, bukan hak wali, bukan. Kadang walinya nanya, mana maharnya, bawa pegang, nggak bisa, itu hak anaknya, itu hak istri kita. Dia mau apain terserah dia, ya.
Ghairu musafihin, ini juga ngasih mahar, ngasih bayaran ya, istilahnya dalam bahasa Al-Qur'an ujuro. Ujur itu kan bayaran. Arti bayaran sini mahar. Nah, ngasih mahar ini ghairu musafihin, bukan untuk berzina. Wala muttakhidhi akhdan, dan juga tidak dijadikan sebagai wanita simpanan. Beda, sama-sama ngasih duit. Ya, perempuan di mahakam kita kasih duit enggak? Kita kasih mie ntar jam 2 mie, ya, atau besok rame mie, malam minggu mie ya. Sekarang masih rada sepi malam Sabtu. Ya, malam minggu tuh rame tuh jam 2-an kita jalan naik motor sana 2, ya. Itu ntar banyak yang manggil mie. Om. Nah, itu bayar kita. Tawar-menawar berapa, Dek? Ya. Cakep-cakep. Masih SMA gitu ya, masih kuliah. Berapa, Dek? Ya, gope dah, Om. Masih gope 300 dah. Lagi corona nih, mau masukan dikit. Itu kan bayar juga. Ya, sama kayak nikah kan bayar juga sebenarnya. Bedanya apa? Yang satunya halal, satu haram. Sama dengan riba, dengan B jual beli, yang B dapat untung, yang riba dapat untung. Cuma yang satu halal, satu haram. Tinggal akadnya bagaimana, ya. Nah, ketika ente ngasih bayaran, ini kata Allah tidak untuk berzina. Ada orang musafihin itu zina terang-terangan kayak itu tuh, tawar penawar gitu ya. Atau ada orang yang jadikan wanita simpenan, kan bayar juga. Jadi istri simpenan dikasih duit nggak? Dikasih. Ya, bahkan mungkin lebih gede dari bini aslinya. Ya, bini yang tua dia nggak tahu. Ya, bini tua udah nggak bisa apa-apa. Ya, akhirnya lebih condong ke yang ayam kampus tadi. Ya, taruh di apartemen, sewain sebulan, cari gitu sebulan. Nggak usah di mana-mana, di apartemen aja. Ya, sebulan 5 juta, udah tenang. Mau kapan aja datang bebas. Ya, oke, kita siapin aja uang makan dia aja berapa sebulan gitu. Ya, tapi kagak nikah, haram gitu. Ada orang nikah zina terang-terangan, ada nikah yang diam-diam ya, yang simpanan itu diam-diam tuh. Ya, orang nggak tahu kalau itu wanita simpanan. Ya. Beda masalahnya kalau istri simpanan, itu lain, halal. Beda ya antara wanita simpanan dengan istri simpanan. Ada nggak istri simpanan? Ada. Ya, daripada saya zina, ya bini saya ogah-ogah mulu, Ustaz, saya puyeng. Ada aja alasannya. Terus gimana? Nikahnya lagi, menjanda, cari janda, kontrakin rumah di Parung sono, ya. Bilang aja mau ngajar. Talim di Parung, ya talim, ngajarin bini kan. Iya. Ya, mau talim. Seminggu sekali saya ada jadwal talim. Mau ikut, Bang? Gak usah ikut. Nggak enak, jalan hancur. Jalan hancur. Ya, tahu-tahu istri simpanan. Istri simpanan halal nggak? Halal. Ya, halal istri simpanan. Tapi ya gitu, kalau awalnya dimulai dengan bohong, ya bohong mulu ntar. Bohong mulu ya. Jadi bohong mulu. Kalau mau jujur, berani nggak jujur? Itu saya diajarin sama teman saya, anak janda fit. Gitu, wah, ya benar ya. Nggak banyak nuntut, kan gitu. Waktu lagi temu alumni, nanyanya bukan anak, bini berapa nanya. 1 lah. Wah, 1, dia 3. Waduh. Ya. Atau saya cerita sama istri, jangan berteman. Ya, rusak ya, rusak. Ya, kalau memang mampu silahkan aja. Ya, itu pun ada alasan syar'i. Kalau enggak ya 1 aja dah. Ya, dulu Sayyidina Ali aja waktu mau ditawarin, Sayyidina Ali kan istrinya anaknya Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah. Ditawarin sama salah seorang sahabat, Ali, saya nanti 1 gitu dikatain, kayak saya gitu dikatain. Ya, 1 Ustaz, yang bener aja. Ustaz Fauzan 2 gitu, saya dikatain mulu. Ya. Itu Sayyidina Ali ditawarin begitu, ya. Nyampe lah itu omongan ke Sayyidatina Fatimah bahwasanya Sayyidina Ali mau nikah lagi. Ya. Cemburulah Sayyidatina Fatimah, ya, anaknya Rasulullah SAW. Ya. Lalu nangis. Ya. Begitu nangis, terdengar sedihnya Fatimah ini oleh baginda Rasul. Tanya, kenapa ente nangis? Ya. Ini suami saya katanya mau kawin lagi, saya mau dipoligami, katanya Siti Fatimah. Bayangkan nih, Rasulullah kan poligami, ya. Ngelihat anaknya mau dipoligami sama Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali, Fatimah bid'atun minni, man adzaha faqad adzani. Serem bahasa nih. Ali, Fatimah itu darah daging saya. Lu nyakitin dia berarti nyakitin gua. Takut Sayyidina Ali langsung. Enggak ya Rasulullah. Enggak mau nyakitin. Ente katanya mau nikah lagi. Enggak ya Rasulullah, enggak. Ditawarin. Cuma saya enggak. Itu anak-anak nangis. Hibur tuh. Terangin ke dia. Terang pulang-pulang. Saya Fatimah lagi nangis. Padahal belum nikah, Sayyidina Ali belum nikah. Umurnya udah mau nikah. Akhirnya dirayu sama Sayyidina Ali, ya. Apa?
Janda kaya. Janda kaya boleh. Yang mana tergantung berani apa enggak kan masalahnya. Ya, akhirnya dari sama Sayyidina Ali minta maaf, akhirnya baikan lagi. Itu aja Rasulullah anaknya mau di poligami, enggak mau. Padahal beliau kan poligami. Gitu ya. Jadi memang kalau kira-kira satu udah bisa terpantau cukup ya, anaknya jadi oke lah, nggak apa-apa. Kalau ya kira-kira nggak yang ini nggak punya anak ya. Kan kita mau punya keturunan ya silahkan ya. Makanya saya punya teman itu udah 15 tahun nggak punya anak tapi nggak nikah lagi tuh. Kalau ketemu itu suka nanya, Ustaz ente nikah langsung hamil loh gimana ya, rezeki kita nggak tahu. Itu berapa tahun? 15 tahun nggak nikah lagi. Kuat banget itu kan, nggak semuanya kuat begitu ya, nggak semuanya kuat. Nikah lagi sebenarnya halal, cuma dia nggak tega sama istrinya ya. Cintanya itu nggak mau nyakitin gitu ya. Ada suami yang begitu ya. Antum terserah pilih yang mana ya. Mau satu, mau dua, pokoknya batasan 4 aja batasannya ya. Jangan lebih gitu. Jadi nggak boleh kita ngasih bayaran itu untuk berzina baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Ya, ini uang itu digunakan untuk mahar. Dan mahar kemarin aqallu mutawamil, apa saja yang memiliki nilai walaupun kecil. Jadi nggak harus mahal mahar itu. Apapun ya, mau 1 Indomie boleh, 2,5 Ustaz pakai telur ya, jadi 5,5 ribu, walaupun segitu boleh ya, nggak apa-apa. Waktu itu ada kan viral maharnya sendal jepit, boleh kan, ada nilainya ya. Bahkan sahabat itu mahar mengajarkan Fatihah karena mengajarkan Quran itu layak dan berhak untuk dibayar. Guru ngaji itu berhak untuk dibayar. Ini bayar guru ngaji takut-takutan. Ya, berapa di situ ngaji? 50, mahal. 50 ribu sebulan, mahal. Kalau tuh guru sampai capek serak-serak suaranya ngajarin, mahal dibilang. Ya, tapi kalau belajar bahasa Inggris jutaan, berani. Ya, guru-guru ngaji jarang yang kaya, jarang. Berkah iya, kaya jarang. Ya, dan jarang yang gemuk. Kurus-kurus, bayarannya gocap sebulan. Ya, murah kesian. Ya, tapi berkah. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang paling mulia di antara kalian orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini mulia orang-orang Quran itu. Pokoknya kalau kita nempel sama Quran jadi mulia. Ya. Wa may yakfur bil iman, wa man yang barang siapa yakfur yang kufur bil iman terhadap keimanan. Arti kufur di sini ay yartaddu murtad. Faqad habita amaluh, maka sungguh telah telah dihapus apa amaluhu as-salih, amal dia yang saleh terhapus semuanya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sama murtad. Ya, riddah, murtad ini hal yang sangat dibenci dalam syariat. Ya, memang Islam nggak memaksakan orang masuk Islam, ya nggak maksa. Cuma begitu ente sudah masuk, jangan coba-coba murtad. Hukumannya apa? Hukumannya kalau nggak mau tobat, nggak mau balik lagi ke Islam, dipenggal. Sebagai pelajaran buat orang-orang Islam yang mau cuma masuk Islam main-main aja. Agama bukan mainan. Ente begitu udah milih Islam, istiqomah di situ. Ya ada orang maksiat, ada yang ibadah, tapi tetap Islam. Jangan keluar dari Islam. Ya, Islam itu modal kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Biar kata orang ahli maksiat ya, tapi matinya memeluk agama Islam masih ada modal masuk surga. Kalau orang udah keluar dari Islam, biar kata dia baik di dunia, sering nolong orang, tutur kata yang lemah lembut, cakep dah pokoknya ya, banyak prestasi di masyarakat, tetap aja di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita riddah, jangan sampai kita murtad. Waliyadzubillah. Riddah murtad itu di kitab Sulamut Taufik, mungkin kapan-kapan nanti kita bisa ngaji Sulamut Taufik. Itu diterangkan ada riddah murtad dengan pekerjaan, dengan tingkah laku. Murtad dengan ucapan, murtad dengan niat, pikiran. Bisa. Ya. Bisa hati-hati tuh. Jadi murtad itu bahaya. Ya, orang yang murtad kata Allah faqad habita amaluh, maka sungguh dihapus amal solehnya. Pahala yang dulu dia kerjakan tuh, dia Islam dari lahir ya. Umur 30 masuk Kristen, masuk Hindu, masuk Buddha. Maka amal dia tuh selama balik 15 tahun, selama 15 tahun ya pahala dia dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Dosanya enggak dihapus. Ditambah dosa murtad. Nauzubillah. Hati-hati itu ya. Dan dia nanti diminta tobat sama hakim. Kalau negaranya negara Islam, tuh didata si fulan murtad, panggil sama hakim tuh. Lu murtad lu? Iya. Ngapa? Ya. Begini saya mau nikah sama perempuan. Nggak boleh. Mau tobat nggak? Kalau mau tobat, ya baca syahadat lagi dibebasin.
Cuma kalau nggak mau, penggal. Harta benda dia tidak jadi ahli waris, tidak jadi warisan untuk ahli warisnya. Ya, hartanya diambil sama negara, dibagikan untuk kepentingan kaum muslimin, maslahat kaum muslimin. Ya, karena ahli warisnya beda agama. Gitu ya. Hati-hati tuh murtad tuh. Nah, kemudian kalau kita kan bukan negara Islam ya. Jadi nggak ada hukum penggal. Sebenarnya ada penggal tuh kalau orang-orang murtad tuh, banyak artis murtad. Ya, gara-gara mau nikah rata-rata gitu tuh. Murtad gara-gara nikah. Ya, baik calonnya itu yang lakinya non muslim atau calon istrinya non muslim. Oke, hati-hati. Dan itu salah satu cara, kata pendeta Kristen yang cerita, orang Kristen yang cerita sama saya, salah satu cara atau misi orang Kristen memurtadkan orang Islam begitu caranya. Pacarin tuh perempuan-perempuan muslimah, pacarin aja. Nanti gitu giliran mau nikah, masuk Islam ente. Nah, ya. Ntar biar dia hamil 1-2 anak, nah, ente balik lagi ke Kristen. Nah, ente ancam kalau ente nggak mau ikut agama saya, anda nggak bakal ngurusin apa-apa. Anak anda bawa, misalnya gitu. Dia ancam begitu. Ya, orang udah kadung cinta, akhirnya mau nggak mau, naudzubillah masuk Kristen. Karena itu banyak, nggak sedikit, banyak yang begitu. Ya, hati-hati hadirin, jangan terjebak sama tipu bujuk rayu calon istri atau calon suami kita. Hati-hati. Nah, karena kita juga perhatiin, yang nyari pasangan, nyari jodoh, jangan asal cakep doang. Ini cakep nih pak, bule, agamanya apa bule? Ya, kalau Islam silakan, apa-apa. Ini cuma bule doang, timbang ganteng doang, kaya doang, non muslim buat apa? Ada waktu saya hadir pernikahan, nikah sama bule, ya mudah-mudahan sih imannya bener ya. Ya tapi gitu. Begitu tanya gimana sholatnya? Nggak sholat, nggak puasa. Ya buat apa? Ini selalu begitu. Kita nikahin anak kita sama laki-laki begitu buat apa? Ya, kita yang punya anak perempuan harus lebih hati-hati loh, ya, dibanding punya anak laki-laki. Anak perempuan bahaya. Begitu udah nikah, tanggung jawab suaminya tuh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hak cerai, hak rujuk ada pada suaminya, bukan pada kita, walinya. Jadi hati-hati ya, milih jodoh buat anak kita. Faqad habita amaluh. Nah, kalau seandainya dia setelah sekian tahun murtad lalu masuk Islam lagi, gimana Ustaz? Ya, ini diterima enggak Islam? Islam lagi, diterima lagi. Ya, diterima lagi. Sampai berapa kali dalam mazhab Syafi'i mu'tamad enggak ada batasannya. Misalnya murtad, masuk Islam lagi. Murtad lagi, masuk Islam lagi. Murtad lagi. Boleh enggak? Ya, masih diterima. Ya, masih diterima. Karena kata Rasulullah, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya nyampe kerongkongan. Artinya masih diterima. Ini mazhab kita. Bahkan ada sebagian mazhab yang mengatakan ada batasannya, enggak boleh lebih dari 3 kali. Ya. Innal ladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufra. Ya. Jadi batasannya tuh 2 atau 3 kali murtad. Ya, 3 kali udah enggak boleh. Paling maksimal 2. Yang ketiga udah enggak bisa. Ada yang bilang begitu. Berdasarkan ayat, zahir ayat. Cuma mazhab kita enggak. Masih dibolehkan sampai kapanpun dia mau balik masih diterima dalam Islam. Ya. Nah, bagaimana ibadah dia setelah murtad? Kalau mazhab Imam Malik dia lebih ringan, enggak wajib qada. Ya. Jadi murtad setahun terus tobat lagi masuk Islam. Salat dia, puasa dia gimana? Enggak usah qada kata Imam Malik. Kenapa? Karena ada ayat begini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufuran, maka diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ini ayat dijadikan dalil dalam mazhab Imam Malik, mengatakan orang murtad kalau masuk Islam lagi, maka yang kemarin-kemarin enggak usah diqodho. Ini mazhab Imam Malik. Ya, dari mazhab Syafi'i enggak. Ini ayat untuk orang-orang kafir. Ya, kafir asli. Dia nggak pernah dapat hidayah, nggak pernah mengenal Islam, terus dapat masuk Islam, dosa-dosa dia dimaafin. Hatta pernah ngebunuh, pernah berzina dimaafin. Ya, tapi kalau orang murtad beda katanya, kata Imam Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan kalau orang murtad masuk Islam, ibadah-ibadah yang dia tinggalkan dulu selama murtad, sholatnya, puasanya wajib dia qadha. Wajib. Ya. Berapa tahun nanti murtad? 5 tahun, wajib qadha semua itu. Kenapa? Taghlidhan alaih, sebagai siksaan hukuman bagi dia karena sudah berani murtad. Biar enggak dianggap sepele masalah murtad. Kalau kita bebaskan kayak mazhab Imam Malik, walaupun kita menghormati pendapat mazhab beliau, akhirnya orang gini, murtad enggak apa-apa dah. Ya, kita masuk Islam lagi, kan enggak usah qadha, gampang santai. Kan akhirnya jadi main-mainan ntar. Tapi kalau seandainya disuruh qadha, ya, mikir dia tuh, wah ntar gua murtad lagi, qadha lagi, ribet lagi. Nah, jadi ada efek jerak di situ. Ya, baik. Kemudian wa huwa fil akhirati minal khasirin.
dihapus amal saleh dia, pahala dia, wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kalau mati dalam kondisi murtad, rugi, masuk neraka selama-lamanya, sama seperti orang kafir. Waliyadzubillah. Hati-hati hadirin, jaga akidah kita, jaga akidah anak keturunan kita, istri kita, jangan sampai ya tergoda dengan agama lain. Dan banyak orang-orang yang masuk Kristen umumnya rata-rata karena kefakiran. Kadal faqru an yakuna kufran. Banyak kefakiran itu menyebabkan orang jadi kafir. Ya. Di Malang itu orang-orang susah itu. Ya, itu Cianjur tempatnya Ustaz siapa Samsul dia. Itu orang-orang susah yang datengin. Mereka mengajak dengan apa? Dengan ekonomi dulu. Dibantu ekonominya. Anak mau sekolah, bayarin sekolahnya. Makanan enggak ada, kirim makanan gitu. Ya, kita nggak bisa terlalu menyalahkan mereka. Kita juga mungkin salah, orang-orang muslim yang mampu nggak pernah memperhatikan saudara-saudaranya yang kurang mampu. Ya, kita cuma sibuk dengan keluarga kita aja, tapi nggak pernah mikirin saudara kita yang kurang mampu, gitu ya. Makanya saling introspeksi ya. Ya, jaga keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, ai idza aradtum alqiyam ilas shalah. Ketika kamu ingin mendirikan salat. Kalimat kumtum sebenarnya fi'il madhi. Ya, kalian telah berdiri. Nah, ini berarti sudah sholat Ustaz. Ya, enggak. Ini maksudnya kalau pengen sholat. Karena kalimat fi'il madhi itu terkadang berarti hampir mengerjakan, sama seperti qad qamatis shalah, telah didirikan sholat. Nah, sholat itu kan belum. Ya. Qad qamatis shalah, setelah didirikan salat, kan belum salat, maksudnya hampir didirikan salat. Ini artinya juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jikalau kalian ingin mendirikan ila shalah, ya mengerjakan salat, wa antum muhditsun, dan antum dalam kondisi hadas. Antum punya hadas, ya. Hadas di sini maksudnya hadas kecil. Ya, karena yang diperintahkan ini wudu. Kalau kita pengen salat enggak punya wudu, kata Allah perintahnya faghsilu wujuhakum. Maka hendaklah kalian membasuh wajah kalian. Kalimat faghsilu dari kata-kata ghusl. Kalimatnya ghasala yaghsilu huslan. Ghuslu di sini artinya sailanul ma, mengalirkan air. Jadi ketika basuh muka, air harus ngalir. Bukan cuma nempelin basahnya doang. Ada orang pakai tisu basah wudu. Sah enggak? Enggak sah. Ya, karena air enggak ngalir. Kalau ente ambil air terus ente jalanin di muka, ini boleh. Atau ente guyur boleh, atau pakai selang boleh, atau pakai keran boleh, pakai gayung boleh, air ngalir. Ya, jadi air ngalir itu airnya itu berjalan, baik jalan langsung turun ataupun muter di tangan ente belum misah dari wajah. Jadi boleh nih mengambil air begini, diputer-puter. Yang penting belum diturunin aja. Kalau sudah misah, udah musta'mal, udah bekas namanya. Ini nggak boleh balik lagi. Tapi selama masih nempel, puter-puter biar rata. Makanya mungkin orang wudu cuma dengan sebotol aqua, boleh, bisa tuh, bisa aja. Masa sih Ustaz bisa? Bisa, cukup, cukup. Itu caranya gitu, airnya diputer-puter, airnya tetap di sini nih, air ngalir tuh, boleh tuh, ya, selama belum terpisah dari anggota wudu. Faghsilu wujuhakum, ya, mana bagian wajah, arti wudu sebenarnya, ya, al wudu itu dikata-kata wadu'ah itu cahaya, bersinar. Jadi orang yang berwudu itu nanti akan bersinar, ya, walaupun di dunia hitam, negro, Afrika, ya, tapi ntar di akhirat, ya, Ustaz saya kulitnya hitam Ustaz, ntar bersinar, ya, nggak ada bedanya. Yang penting rajin wudu. Makanya kita dianjurkan mudawamatul wudu, menjaga wudu sepanjang hidup kita. Setiap hari wudu, batal wudu, terus wudu, ntar nyalah nih, dan itu akan jadi cahaya ketika kita ngelewatin sirat yang gelap, terang badan kita. Ya, kayak apa tuh? Ya, kayak Iron Man cuma kakinya doang. Ya, semuanya nih. Iron Man kan kaki sama tangan. Ini semuanya terang. Anggota wudu terang semua. Ya. Nah, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah wudu itu apa? Ismun li ghusl a'dha al-makhsusah. Ya, biniyatin makhsusah. Nama untuk satu pekerjaan. Pekerjaan ini apa? Membasuh anggota tubuh yang khusus. Jadi wudu itu khusus anggotanya, nggak sembarangan. Cuma muka, tangan, kepala, kaki. Jangan basuh perut, enggak, itu bukan wudu. Wudu. Enggak, bukan wudu itu. Ya, paha, enggak, bukan wudu. Ya, wudu itu anggota khusus muka, tangan, kepala, kaki.
Ya, biniyatin maksusoh, harus dengan niat khusus lagi niatnya. Kalau ente wudu nggak niat, mazhab kita maka nggak sah. Ya, walaupun gerakan sama. Lo ngapain? Ya kayak orang-orang itu. Ngapain itu? Nggak tahu, ikutin aja deh. Persis banget ya. Itu namanya wudu. Oh wudu, berarti ente nggak niat? Nggak tahu, nggak niat, nggak sah wudunya. Niat dari rumah. Niat apa ya? Oh nggak sah. Di mazhab Imam Syafi'i, wudu itu niatnya ketika basuh muka. Ya, bukan basuh tangan, ketika basuh muka. Jadi kalau ada orang yang niatnya bukan di muka, di mazhab kita nggak sah. Ini berat ini. Dulu saya pernah ngajar pengajian ibu-ibu sini, Nurul Yakin nih, masalah bab wudu. Terus ada seorang nenek-nenek nanya gini, Neng, panggilan Neng, Neng, nyak wudunya niatnya di tangan. Ya, tadi kata Ustadz di muka, tapi nyak di tangan. Mulai kapan nyak? Dari muda. Bayangin tuh. Dari muda niatnya di tangan. Terus waktu basuh muka nyak wudu niat lagi? Enggak. Berarti wudu saya gimana Ustaz? Enggak sah Nek. Dari kapan enggak sih? Dari muda. Bayangin. Kalau dari muda enggak sah, sholatnya sah enggak? Enggak sah. Waduh capek itu. Gimana qodhonya itu? Untung, masih ada untungnya nih, ada khilaf. Mazhab Malik, mazhab Hanafi itu kalau nggak salah ntar di sini disebutin tuh. Dia rukunnya cuma 4, nggak niat nggak termasuk. Pokoknya basuh muka, tangan, kepala, kaki. Masih untung ada khilaf. Makanya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara ulama umatku merupakan bentuk rahmatnya Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut mazhab kita, nih jadi nyak nih ya, dari umur berapa? Head, umur 10 tahun. Dari umur sekarang berapa? 60 tahun, 50 tahun qodho sholat. Kira-kira besok ngaji lagi nggak? Nggak mau ngaji, ogah. Maksud Habib ogah. Coba bayangin hadirin. Karena jahil, karena kebodohan kita, karena nggak pernah belajar ilmu agama atau belajar sama guru yang nggak bener. Kadang orang tua ngajarin ya sekedarnya aja gitu, dipikir udah bener, padahal kagak bener. Saya pernah dengerin guru TK ngajarin tahiyat, tasyahud. Tasyahud kan rukun sholat, tasyahud akhir. Dia ngajarin gimana? Saya dengerin aja waktu itu. Ya, di satu TK dah saya usah sebutin. At-tahiyatul, rame-rame nih. At-tahiyatul mubarakatus. Dalam hati saya, ya Allah, kalimat pertama aja udah salah. Ya. At-tahiyyatul, ini rukun kalau salah nggak sah. Kalau nggak sah sholatnya nggak sah semua. Dari TK diajarin begini. Itu anak kalau udah hafal di lisannya, hafal di palanya, susah ngerubahnya. Saya langsung tegur walaupun lewat WA, Ustazah maaf ya, itu tadi kok ngajarinnya begitu. Kenapa Ustaz? Salah ya? Salah. Gimana ini? Yang benar gimana? Saya kasih tahu yang benar gini. Oh ya makasih Ustaz. Dirubah tuh bayangin coba ya. Ini makanya kita perlu ngaji dari kecil, dari ngaji ya udah terlanjur udah tua udah bangkotan baru ngaji kita ya, ngaji dari kecil biar benar wudu kita, biar benar. Makanya kata Nabi, berapa banyak dari umatku usianya sudah nyampe 60 tahun merasa sudah sholat sepanjang hidupnya padahal gak pernah sholat sama sekali. Ini yang saya ngeri, saya aja ngeri. Saya mikir dulu, saya waktu belum mondok bener apa enggak sholat saya, karena saya mikir gitu tuh. Ya Allah, coba bayangin hadirin, kalau wudu kita aja udah salah, sholat kita ntar salah. Enggak, saya kadang kalau ngajarin anak wudu tuh saya perhatiin, wudu saya liatin, wudu yang benar. Gitu. Kadang anak wudunya asal-asalan deh, kalau nggak ada kita nggak tahu udah cepet banget gitu kan. Ulang, saya mau lihat. Sampai sini dong, yang benar, angkat. Ya. Kalau depan kita mungkin benar, ntar nggak ada kita gitu lagi. Kita dulu begitu juga. Udah sholat fit, udah bapak saya udah, padahal belum. Bohongin orang tua tuh saya bandel banget. Ya, tapi sholat juga, tapi ntar gitu. Udah belum. Ya, ini udah mau sholat nih, padahal belum. Aduh, apa ya banget. Ya, coba nih, ya hati-hati tuh. Ini wudu, jadi harus dengan cara yang benar. Ya, faghsil ini wudu ya. Dan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita masih punya udah batal, pengen sholat isya nih, wajib wudu lagi. Tapi kalau kita tadi maghrib belum batal sampai sekarang, sunnah tajdidul wudu, sunnah memperbaharui wudu. Ya, ada nggak Ustaz wudu yang haram? Ada wudu yang haram. Ya, wudu pakai air nyuri, air orang diambil, bilang haram tuh. Tapi sah. Ya, tapi masalah apa pahalanya kagak ada tuh, barang haram.
Ya, wudunya nyolong, air aja udah nyolong. Jangan. Ya. Jadi jangan sampai begitu tuh. Ya. Wudu, ada nggak wudu yang makruh? Ada wudu yang makruh. Apa wudu yang makruh? Wudu dengan air yang terkena sinar matahari yang panas. Ya. Air toren tuh yang disimpan di logam terus kena matahari dan panas banget, ente pakai wudu, kan tangan kita sakit, itu makruh gitu. Ya bahkan kalau sampai membahayakan kulit jadi haram. Ya, nggak boleh wudu pakai air mendidih. Nggak boleh. Ya, jadi ini pengertian wudu dan hukum-hukum wudu. Ya, nah nanti kita bahas insya Allah bagaimana cara membasuh wajah yang benar dalam wudu. Mana batasan wajah? Ya, mana yang harus kita basuh? Berapa kali basuhnya? Ini insya Allah di kajian kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, fadhil. Perihal mahar, Nabi perintahkan pada wanita-wanita, mudahkanlah maharmu, maksudnya bijaklah mahar laki-laki yang akan menikahi. Ya. Tapi di satu riwayat Nabi pernah dengan menikah dengan mahar yang wah, dengan dinar ya. Kalau saat itu wah lah ya. Nah, terusnya juga dia memerintahkan hendaknya kamu walimah gitu. Dengan sederhana mungkin. Yeah. Jangan bukannya diwahin walimahnya. Kita kebalik, makannya kecil, walimahnya besar. Wah gitu. Jadi ini enggak nuntut itu Nabi ini. Terus kita itu saya menghubungnya dengan hukum fikihnya nikah Syafi'i ya. Sehingga kita tahu orang Arab itu kalau mau nikahin perempuan Arab itu maharnya gede gitu kan. Nah hukum mazhab Syafi'i dalam hukum nikah, kalau malam pertama kita belum ingin menggauli istri kita, ternyata ada pompel di sini, saya nggak mau batal, saya minta maharnya kembali. Ini kan lucu gitu. Maksudnya orang Arab itu nikahi wanita Arab dengan mahar yang wah gitu. Cuman dia juga menuntut istri yang perfect gitu kan. Ya kita nikah tinggal jepit mahar. Malamnya dia tompel, besok nggak jadi. Ya, ini kan maksudnya saya nggak bilang masih relevankah mazhab Syafi'i ini untuk hukum ini, tapi saya bilang masih maukah orang yang bermazhab Syafi'i mau nikah maharnya tinggal dijepit. Baik, jadi gini. Ya, kalau riwayat dari baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ya, wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling murah maharnya. Jadi Nabi menganjurkan kalau minta mahar jangan mahal-mahal, gitu ya. Ini anjuran. Nabi aja menikahkan anaknya tidak mahal, ya, dengan dirham, ya. Tapi bukan berarti nggak boleh ngasih banyak, boleh. Kalau misalnya laki-lakinya orang kaya, kemarin saya dapat video pernikahan bangsawan Emirat, masya Allah. Itu bawaannya berapa bus itu, koper dimasukin koper baru-baru semua, belum perhiasan, belum parfum. Wah itu saya bilang habis dulu belum apa-ngapain itu duit kita, ya. Boleh nggak? Boleh kalau dia memang ingin memberikan, apalagi suaminya yang pengen. Misalnya istri bilang, saya mah nggak usah mahal-mahal bang, ya, yang penting kita nikah. Kamu tenang aja, pokoknya abang sebagai bukti abang sayang, abang mau ngasih rumah, mau ngasih Velfire, mau kasih Lamborghini, ya serah aja, itu mau boleh-boleh aja. Tidak ada larangan sama sekali dalam syariat. Jadi boleh kalau memang laki-lakinya ingin memberikan. Atau misalnya taruh jangan mahal-mahal deh, misalnya gitu kan. Ya berapa bang misalnya? Ya misalnya abang mampu berapa? 25, ya 30 dah bang. Boleh nggak begitu taruh? Boleh, terserah saja. Yang penting ridho. Cuma yang lebih berkah yang murah, tidak yang mahal. Itu. Jadi nggak bertentangan kalau ada orang memberikan mahar yang tinggi, apakah bertentangan sama syariat? Enggak. Tidak bertentangan, diperbolehkan selama itu tarodi. Nggak masalah, ya. Sama seperti jual beli. Jual beli kan intinya tarodi. Anak ngasih handphone harga 1 juta. Ente mau nggak? Nggak mau, ya udah nggak usah beli, kan gitu. Ya. Handphone ini sebenarnya handphone murah nih, anak mau jual 1 juta karena udah jarang. Ustaz paling gope, ya cari di mana aja coba. Nggak ada, mau nggak 1 juta. Kalau dia mau, ya 1 juta. Kayak sama seperti mobil-mobil antik, ya. Mobilnya Uya Kuya sama Mercedes yang baru itu harganya 3 kali lebih mahal dari Mercedes yang baru. Mobil antik, jarang yang punya. Orang nyari yang senang, ya. Kan bagi yang mereka memiliki nilai historis mahal. Ya itu sama seperti itu. Artinya kalau selama tarodhi nggak masalah. Bahkan ada perempuan yang sama sekali nggak mau dikasih mahar, tetap aja ngasih mahar, walaupun karena syarat sah nikah. Ya, tetap masih mahar dengan mahar mithil. Atau tadi itu sendal jepit, ya. Nah, kemudian
nanti kata Nabi bilang, aulim walau bisyah, bikinlah walimah walaupun sekedar hanya memotong kambing. Itu keanjuran Nabi, ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu pernikahan itu sunnah dibikin walimah, dibikin acara biar orang tahu. Ya, cuma acaranya apakah harus mewah? Enggak. Nabi bilang walau bisyah, walaupun cuma motong seekor kambing. Bukan berarti nggak boleh wah, boleh. Kita mau bikin acara yang wah, ya tergantung kemampuan kita. Cuma jangan tabdzir, jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan menunjukkan, kan beda kelasnya. Masa keturunan raja bikin walimah di gang, kan nggak cocok ya kan? Jadi tergantung kelasnya, itu nggak bisa kita bohongin, nggak bisa kita hindari. Orang tergantung stratanya, ya statusnya bagaimana. Anak gubernur, anak presiden, ya wajar kalau di gedung bintang hotel berbintang 5, bahkan bintang 7, ya, untuk obat musik masuk angin. Bintang 7, hotel bintang 7 satu saya cuma di Dubai, Burjul Arab, itu doang tuh bintang 7, yang lain maksimal bintang 5. Ya, kenapa di sana bintang 7? Semuanya emas, kerannya lapisan emas segala macam. Nah, jadi Nabi menganjurkan bikin walimah, bukan berarti melarang bikin yang heboh. Jangan sampai nggak bikin, kata Nabi. Bikin walimah walaupun cuma motong seekor kambing. Kambing seekor kambing berapa orang sih muat? Ya bisa ngasih makan. Ya segitu nggak apa-apa, kata Nabi. Yang penting bikin walimah. Tapi kalau kita punya harta lebih, boleh, nggak masalah. Ya, kan orang kita adatnya di tempat perempuan bikin, terus laki bikin lagi, ya kan 2 kali. Kadang ada teman saya bilang 3 kali, yang satu di gedung. Jadi ntar satu buat keluarga, satu buat relasi, gitu. Jadi masya Allah. Ya kalau ada duit silakan aja, nggak apa-apa. Ya, cuma dan itu nggak menjamin langgengnya suatu hubungan ya. Bikin pesta di gedung mewah, baru 3 tahun nih cerai. Ya nggak ada jaminan. Ya, tapi apakah boleh Ustaz dengan bikin acara yang wah? Tergantung kemampuan, selama tidak tabdzir, tidak berlebih-lebihan, makanan lebih-lebih kebuang-buang, enggak. Ya kalau sesuai porsi nggak masalah, sesuai kadar dia, status dia, silahkan. Ya, terus nanti kata yang tadi dalam mazhab Syafi'i, apakah masih relevan Ustaz kita ikut mazhab Syafi'i? Masih. Itu katanya tadi kalau kita lagi malam pertama tiba-tiba kita ngeliat tompel istri kita, lalu kita ingin membatalkan pernikahan. Jadi nanti kalau kita ngaji bab pernikahan, hukum pernikahan, ada uyub, ya, aib-aib dalam pernikahan yang bisa membatalkan nikah. Tompel tidak termasuk aib. Ya, yang termasuk aib misalnya begitu malam pertama tahu-tahu terbukti istri kita gila. Malam pertama kita colek-colek tawa sendirian. Dek, lu ngapa? Kita keluar, Pak, ini kok anak bapak ketawa-tawa aja, Pak? Oh, saya lupa bilang anak saya gila. Kenapa nggak bilang dari awal? Itu aib dalam pernikahan. Itu kita boleh membatalkan. Ya, faskhun nikah dan mahar balik semua. Kalau kita ada aib, yang aib dalam syariat, maka mahar boleh diminta semua. Rugi kita. Gila ini kita. Atau ada tulang atau daging yang menyumbat vaginanya, itu aib dalam pernikahan. Ya, daging atau tulang yang menyumbat vaginanya. Jadi begitu malam pertama mau kita jebolin, kok nggak masuk ini, nggak masuk. Pas kita lihat pakai senter, wah ada tulang, wah nggak bisa masuk ini dek. Iya bang, penyakit dari dulu. Waduh, kita salah satu nikah kan ingin menyalurkan syahwat kita, tujuan nikah. Ini gimana nyalurkan syahwat? Udah bang, gesek aja di betis, ya nggak enak dek. Nanti di betis, yang benar aja. Ya, ini aib nih. Gimana? Boleh batal nikah. Dan itu mahar balik semua. Cuma kalau kayak tompel, itu nggak termasuk aib nikah. Wah tompel aja, misalnya ketek bau asem, ya, atau gigi bau, itu kan ada orang begitu tuh, udah sikat gigi tetap aja bau, itu bukan aib pernikahan. Kalau ente ingin membatalkan nggak boleh. Kalau mau cerai boleh, tapi ntar ente cuma dapat setengah doang maharnya. Ya, misalnya istri kita mulutnya bau banget, dia pakai Listerine apa? Masih bau. Gimana ini? Ya belum kita colek-colek nih. Ya, aduh gimana? Saya mau berhubungan sama kamu kagak nyaman deh. Tahan napas nggak bang? Ya masa tahan napas mulu? Itu kan nggak enak nih. Ya akhirnya gimana? Udah dah, saya batal aja deh. Kalau batal ini tidak termasuk aib dalam pernikahan. Abang kalau mau membatalkan pernikahan, abang ceraikan saya. Nah kalau cerai saya dapat setengah doang mahar, iya balik coba setengah. Gitu. Karena ente yang membatalkan. Makanya kalau ingin menikah itu pastiin dulu mul, pastiin dulu, ya. Tanya gimana cara mastiin? Tanya, kita ngirim ibu kita, kakak kita, tanya-tanya tentang dia, tanya ke bibi-bibinya, ke teman-temannya kalau kita punya relasi, ya. Itu si Fulana gimana orangnya? Keteknya bau nggak? Misalnya, tanya tuh gitu. Jadi ada aib-aib tertentu. Ya laki-laki misalnya, ya termasuk aibnya adalah
kalau nggak salah itu termasuk atah ya, termasuk apa namanya ma'tuh, orang yang apa bahasa kita tuh impoten, ya impoten itu termasuk aib. Kalau saya nggak salah, ntar saya pastiin di bab nikah. Kesian perempuan kalau laki impoten, ya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan saya kasih semua deh, ya kan nggak cuma itu doang kebutuhan saya bang. Belanja iya, cuma kan saya juga butuh disentuh, ya, butuh dijamah, ya, makanya jadi jablay, jarang dibelai, benar jadi repot. Itu ada aib-aib pernikahan yang memang bisa memfasakh nikah. Cuma kalau tadi yang itu contohin kayak tompel itu nggak aib, ya anggap aja ya itu tato dah gitu ibaratnya, ya, tato alami, gitu, ya nggak ada orang yang sempurna. Jadi kita nih makanya ya kalau nikah itu kan kata para ulama siap-siap menerima kekurangan. Bukan menerima kelebihan. Kalau kelebihan gampang, ya. Semua orang kalau pasangannya punya kelebihan pasti senang. Cantik, kaya, soleha, itu semua senang. Cuma kekurangan itu bisa menerima, ya. Badannya bau, misalnya, eteknya bau asem, atau marah-marah mulu, kesiangan mulu bangun, tidur ngiler, kentut sembarangan, ya. Ada aja dah, ya. Itu bisa nggak nerima itu ente. Nah itu belajar sabar di situ. Ya, saya juga masih belajar, saya juga belum pintar, saya masih belajar. Dulu 11 tahun nikah masih belajar. Kadang ada aja gitu. Ya, kekurangan istri saya. Saya langsung mikir gini, ya. Karena Allah kan di Al-Qur'an mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibuna wat-tayyibatu lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibun, lit-tayyibat, wal khabithatu lil-khabithin wal khabithun lil-khabithat. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik itu pasangannya laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik pasangannya perempuan yang baik. Nah, ya, laki-laki yang tidak baik pasangannya perempuan yang tidak baik. Itu kalau saya renungin ayat itu, kalau saya mendapatkan kekurangan pada istri saya langsung introspeksi, berarti saya ada yang nggak baik nih. Kalau istri saya ada kekurangan di sini, berarti saya juga punya kekurangan. Mungkin karena saya kurang di sini, Allah kasih istri yang model begini. Paham kira-kira? Jadi kita nggak gampang nyalain istri, ya. Jadi introspeksi diri, ya. Kok bini saya ngambek mulu ya, misalnya. Ngambek mulu, ya mikir dulu, jangan-jangan gue sering ngambek juga nih, gitu saya mikir gitu tuh. Anak pun begitu, anak kalau suruh ngaji susah misalnya, ya main game mulu, misalnya zaman online, mikir tuh kita, jangan-jangan gue dulu kecil susah ngaji kali ya, Allah kasih anak begini, gitu. Jadi nggak terlalu mudah nggak nyalain orang, tapi introspeksi diri sendiri dulu, sambil doain istri kita, doain anak kita, nasihatin pelan-pelan, perlu dikerasin kita kerasin gitu. Tapi nggak mudah nyalahin dia. Jangan serta-merta kita ente doang nih. Masa kita ini benar semua? Nggak juga. Ya, bisa jadi kita juga salah. Kita nggak benar juga sebenarnya. Makanya Allah kasih tegur lewat istri, Allah tegur lewat anak begitu. Ya, jadi nanti di bab nikah cuma sebenarnya kajiannya itu di Qiyamul Lail. Cuma kita emang udah lama stop kajiannya karena waktu mepet dan orang juga masih pada ngantuk kalau jam segitu ngaji. Ya. Saya ngajar yang lain tahu-tahu udah adzan subuh, ya kan nggak seru juga gitu ya. Ntar dah ya, setelah saya itu kan kita ngaji fikih sama tasawuf tuh ya. Ntar kalau fikihnya udah hatam ya kita ganti bab pernikahan biar paham apa saja aib-aib dalam pernikahan, ya biar kita ngerti ya dalam pernikahan tuh ternyata ya nggak segampang yang kita bayangin. Indah tapi nggak segampang kita bayangin, gitu ya. Demikian cukup kira-kira. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar dalam syariat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan pembimbing, murabbi, guru yang benar-benar bisa membawa kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan yang benar yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan mati dalam husnul khatimah, mati sebagai para pencari ilmu yang masuk kategori mati syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.